Film diawali pada masa di mana Amerika Serikat benar-benar berada di ambang kehancuran, dengan terjerumus ke dalam perang saudara yang dipicu oleh perbedaan pendapat antara wilayah Amerika Utara dan Selatan, di mana daerah Texas dan California telah memisahkan diri dan membentuk aliansi bernama Western Force. Sedangkan wilayah Florida juga telah membentuk persekutuannya sendiri, sehingga membuat bagian wilayah yang tetap mengabdi pada Amerika Serikat menjadi terhimpit. Sementara itu, seorang presiden korup yang telah menjabat selama 3 periode, sedang memberikan pidatonya mengenai kelompok Western Force yang telah menerima serangan telak dari para tentara loyalis dan menyebutnya sebagai kemenangan besar. Pernyataan sang presiden itu pun dianggap sebagai klaim sepihak dan telah membuat kelompok Western Force marah, hingga berniat untuk membunuh sang presiden. Sementara itu, seorang jurnalis terkenal bernama Lee Smith terlihat sedang menonton pidato presiden tersebut dari kamar hotelnya di kota New York, di mana kemudian Lee dikejutkan oleh sebuah ledakan bom yang terlihat tak jauh dari hotelnya. Namun, karena situasi peperangan yang telah berlangsung selama hampir 4 tahun belakangan ini, pemandangan itu pun sudah menjadi hal biasa baginya. Pada keesokan harinya, Lee dan rekannya yang bernama Joe terlihat sedang menghampiri sebuah lokasi kerumunan warga yang sedang berdesakan untuk berebut air bersih yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat di kota Brooklyn. Kericuhan pun mulai terjadi ketika warga yang sudah tidak sabar mulai melakukan konfrontasi dengan para aparat keamanan. Dan dalam kericuhan itu, Lee melihat seorang gadis fotografer amatir yang sedang berusaha memotret dari jarak dekat, yang membuatnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Hingga akhirnya gadis itu pun tak sengaja terkena pukulan oleh aparat. Melihat insiden itu, Lee kemudian segera berusaha menyelamatkan gadis tersebut dari kerumunan. Lalu memberikannya sebuah rompi jurnalis, agar para petugas mengenalinya sebagai seorang reporter. Sedangkan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh seorang wanita yang berlari ke arah kerumunan sambil membawa sebuah bendera Amerika. Yang tak lama kemudian, sebuah bom meledak di tengah kerumunan tersebut. Di mana diketahui bahwa ternyata wanita itu sedang melakukan sebuah aksi bundir yang berakhir menewaskan banyak orang. Namun kejadian itu tidak membuat Lee pergi menjauh, melainkan insting jurnalisnya menuntun dirinya untuk mendekati lokasi kejadian untuk mengabadikan gambar-gambar para korban. Di malam harinya, Lee dan Joe bergabung dengan para jurnalis lainnya di sebuah lobi hotel, dan bertemu dengan mentor mereka yang bernama Sami, di mana Sami menanyakan rencana Lee dan Joe selanjutnya dalam meliput peperangan saudara ini. Lalu keduanya pun menjawab bahwa besok mereka akan berangkat ke Washington DC untuk mengambil foto dan mewawancarai presiden secara langsung. Mendengar rencana mereka, Sami pun merasa khawatir, karena untuk mencapai lokasi yang mereka rencanakan, mereka harus melewati zona perang di negara tersebut. Di samping itu, Sami juga tidak yakin bahwa presiden bersedia untuk diwawancarai, karena saat ini presiden telah menganggap para jurnalis adalah sebagai musuhnya. Meskipun rencana Lee terdengar agak gila, namun Sami memohon kepada mereka agar mengajaknya. Karena kebetulan dia ingin pergi ke garis depan wilayah Charlottesville, Virginia. Dan setelah perbincangannya selesai, Lee pun memutuskan untuk kembali ke kamar hotelnya. Namun ketika Lee hendak menuju kamarnya, ia dihampiri oleh Jessie, seorang gadis fotografer yang ia selamatkan di lokasi kericuhan tadi siang. Jessie pun menyampaikan bahwa ia hanya ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lee karena telah menyelamatkannya, dan mengembalikan rompi jurnalis yang diberikan Lee kepadanya. Di samping itu, Jessie juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengidolakan Lee, itulah alasannya mengapa dia menjadi fotografer karena terinspirasi oleh Lee. Lee pun meminta Jessie untuk tetap menyimpan rompi itu sebagai kenang-kenangannya. Dan pada keesokan harinya, ketika Lee hendak berangkat, ia melihat bahwa Jessie telah berada di dalam mobil untuk ikut bersama mereka. Lee pun langsung memanggil Joe untuk menanyakan, mengapa ia membiarkan Jessie ikut dengan mereka, karena ini akan membahayakan nyawanya.
Joe pun mengatakan bahwa semalam Jesse memohon kepada dirinya dan Sammy agar ia diizinkan untuk ikut bersama mereka ke Washington, D.C. Dan setelah berpikir secara matang, Lee akhirnya menyetujuinya. Mereka pun kemudian segera melakukan perjalanan ke Washington, D.C. yang berjarak sekitar 500 mil dari lokasi mereka saat ini. Di mana selama perjalanan, mereka pun melewati ratusan bangkai mobil bekas perang saudara yang terlihat sangat mengerikan. Tak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah pos pemeriksaan yang dijaga oleh tentara pemerintah untuk menunjukkan identitas mereka. Setelah memenuhi syarat, mereka pun diizinkan untuk melintas. Di dalam perjalanan selanjutnya, mereka berhenti di sebuah pom bensin yang buka. Namun pom itu terlihat dijaga oleh 3 warga dengan persenjataan lengkap. Dengan melihat kondisi tangki bensin yang tinggal setengah, akhirnya mereka memutuskan untuk mengisi bensin di pom tersebut. Namun ketika akan mengisi bensin, Joe dan Lee melakukan tawar-menawar dengan salah satu warga yang hanya mau dibayar dengan menggunakan mata uang Kanada. Dan di waktu yang sama, Jesse terlihat turun dari mobil untuk melihat-lihat situasi di sekitar. Lee yang melihat Jesse berjalan ke belakang pom sambil didampingi oleh salah seorang pria bersenjata tersebut, segera mengikutinya dari belakang. Kemudian mereka pun dikejutkan dengan pemandangan 2 pria yang tergantung dalam kondisi luka-luka. Pria pendamping itu pun memberitahu bahwa kedua pria itu adalah para penjarah yang mencoba untuk menjarah pom mereka. Melihat kondisi para penjarah yang terluka, Jesse pun merasa ketakutan. Namun Lee berusaha mencairkan suasana dengan meminta pria pendamping itu untuk dapat berpose dengan para penjarah itu dan akan mengambil fotonya. Dan setelah bensin terisi penuh, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan, terjadi perdebatan di antara mereka, di mana terlihat bahwa Jesse sangat terguncang oleh pemandangan yang baru saja dilihatnya, hingga ia tidak sempat mengambil satu foto pun dari momen itu. Sedangkan Lee menyalahkan Joe yang telah mengizinkan Jesse untuk ikut bersama mereka. Namun Jesse mengakui kesalahannya, bahwa seharusnya ia sudah mengetahui resikonya dan tidak bersikap seperti anak manja. Dan perjalanan mereka pun terus berlangsung, hingga mereka melintasi sebuah wilayah perkotaan yang telah mati. Lee pun meminta Joe untuk menghentikan sejenak kendaraannya di dekat lokasi yang terdapat sebuah bangkai helikopter. Kemudian Lee mengajak Jesse turun dan memintanya untuk mengambil foto pada bangkai helikopter tersebut, yang menurutnya akan menjadi foto yang bagus dalam tema peperangan. Di malam harinya, mereka pun beristirahat sambil menyaksikan kilauan cahaya dari baku tembak peluru yang menerangi langit malam dari kejauhan. Di mana Joe mengatakan bahwa seharusnya mereka berada di lokasi tersebut dan meliput kejadian pertempuran itu. Namun Lee mengatakan bahwa itu bukanlah tujuannya. Joe pun membujuknya, hingga akhirnya Lee menyetujui untuk meliput kejadian itu, apabila esok masih terjadi pertempuran di lokasi itu. Dan pada keesokan harinya, Lee, Joe dan Jesse telah berada di lokasi pertempuran tersebut, sambil meliput baku tembak yang terjadi antara milisi separatis bersenjata melawan pasukan loyalis pemerintah. Di mana mereka bertiga berada di pihak barisan separatis, yang salah satu anggotanya sedang terpojok di balik sebuah pilar. Melihat temannya yang terpojok, beberapa anggota separatis lainnya berusaha membantu dengan membalas tembakan para tentara loyalis, untuk memberi jalan agar temannya yang terjebak dapat melarikan diri dari balik pilar itu. Namun ketika temannya berusaha untuk melarikan diri, peluru-peluru para tentara loyalis berhasil memberondong dan menewaskannya. Sementara itu, di tengah ketegangan yang terjadi, Lee dan Jesse berusaha mengambil foto dari setiap momen pertempuran itu. Aksi baku tembak pun terus berlangsung dengan sengit, hingga akhirnya para anggota separatis berhasil mengalahkan para tentara loyalis. Yang kemudian mereka masuk ke dalam gedung untuk menghabisi para tentara loyalis yang tersisa.
Para anggota separatis itu pun juga berhasil menangkap 3 tentara loyalis, yang langsung mereka eksekusi di lapangan terbuka. Pemandangan ini pun menyisakan perasaan yang bercampur aduk bagi para jurnalis yang meliputnya. Setelah itu, mereka pun terus melanjutkan perjalanannya. Hingga di suatu saat, ketika Lee sedang mengambil alih kemudi menggantikan Joe yang kelelahan. Tiba-tiba Lee melihat sebuah mobil yang melaju dengan kencang dari arah belakang dan seolah hendak menyusul mereka. Sammy pun meminta Lee untuk tetap mengemudi dengan tenang. Dan ketika mobil itu berada tepat di samping mereka, ternyata orang yang berada di dalamnya adalah Tony dan Bohai, para jurnalis asal Cina yang juga merupakan teman Joe dan Lee. Dalam pertemuan yang tidak terduga ini, Tony memiliki ide gila untuk berpindah ke mobil Joe dalam kondisi mobil yang tetap berjalan. Melihat hal ini, Jesse pun tertantang untuk melakukan hal serupa dengan berpindah ke mobil Bohai. Dan ketika Jesse telah berhasil pindah, Bohai pun langsung mempercepat laju mobilnya, yang seolah mengajak mereka untuk balapan. Namun kecepatan mobil Lee tidak dapat melampaui kecepatan mobil Bohai yang telah menghilang di depan. Hal ini akhirnya membuat Lee khawatir akan kondisi Jesse dan menganggap candaan Tony dan Bohai telah melampaui batas. Tony pun berusaha menenangkannya. Namun Lee tetap khawatir, dan mulai beradu argumen dengan Tony, hingga hampir menabrak sebuah truk militer yang berpapasan dengan mobil mereka. Walau sempat keluar jalur karena menghindari kecelakaan, Lee berhasil kembali berjalan di jalur utama dan berupaya mengejar mobil Bohai. Dan akhirnya mereka pun menemukan mobil Bohai yang terparkir di pinggir jalan, dengan kondisi mobil yang telah kosong dan pintu yang telah terbuka. Dengan merasakan kejanggalan, mereka segera turun dari mobil untuk mencari keberadaan Bohai dan Jesse. Namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat Bohai dan Jesse telah ditawan oleh 3 tentara loyalis. Di mana terlihat para tentara itu juga telah membunuh banyak orang dan membuang mereka ke dalam sebuah lubang. Menyadari Bohai dan Jesse akan segera dieksekusi, akhirnya Lee, Joe dan Tony pun memutuskan untuk memberanikan diri menghampiri para tentara loyalis tersebut. Sedangkan Sammy tua diminta agar tetap menunggu di mobil. Kemudian Joe pun menyampaikan kepada komandan tentara tersebut, bahwa mereka hanyalah sekumpulan wartawan yang sedang melintas untuk menuju ke kota Charlottesville, dan kedua orang tawanannya ini adalah rekan-rekan jurnalis mereka. Sang komandan tentara itu pun kemudian bertanya, apa tujuan mereka ke sana? Joe mengaku bahwa mereka akan meliput pembukaan sekolah-sekolah baru. Namun sang komandan tentara tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Joe, dan langsung mengeksekusi Bohai. Hal ini pun sontak langsung membuat mereka panik, termasuk Tony yang langsung menangis. Joe pun kembali berusaha menenangkan komandan tentara tersebut dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Amerika. Sang komandan pun kembali bertanya, dari manakah bagian asal Amerika mereka, untuk memastikan bahwa mereka bukanlah bagian dari kelompok separatis. Setelah mengetahui bahwa mereka bukan berasal dari bagian wilayah separatis, sang komandan tentara itu pun menghampiri Tony yang sedang menangis ketakutan dengan menanyakan hal yang sama. Mendengar pengakuan Tony yang berasal dari Cina, sang komandan itu pun segera mengeksekusinya. Melihat Tony yang tewas tertembak, Lee dan Joe pun panik ketakutan. Lalu ketika sang komandan hendak menembak Joe, tiba-tiba Sammy datang menggunakan mobil, dan langsung menabrak para tentara itu. Mereka pun segera berusaha melarikan diri dari tempat itu. Namun ketika itu, salah satu tentara yang berhasil selamat dari tabrakan, berusaha menembaki mobil mereka yang semakin menjauh. Setelah lolos dari tempat itu, trauma pun kembali mengiringi mereka di dalam mobil, yang kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Sammy mengaku bahwa ia sudah tidak kuat lagi untuk menyetir. Lee pun kemudian menyadari bahwa ternyata Sammy telah terkena 2 tembakan peluru di bagian perutnya. Mengetahui kondisi Sammy, Joe segera memindahkan Sammy ke kursi belakang agar dapat beristirahat dan menggantikannya menyetir. Dengan rasa depresi,
Mereka hanya bisa menyesali pada apa yang telah terjadi, sambil terus berjalan menuju kota Charlottesville. Di hari berikutnya, mereka pun tiba di kota tersebut, tepatnya di sebuah kamp pasukan barat atau Western Force. Dan di sanalah mereka menyadari bahwa Sami telah tiada karena pendarahan hebat. Setelah Sami dimakamkan, mereka bertemu dengan dua reporter Inggris yang melaporkan bahwa para jenderal loyalis telah menyerah, hingga membuat para pasukan Western Force bergerak ke Washington DC untuk menyelesaikan misi utama mereka, yakni menangkap dan mengeksekusi sang presiden. Yeah, it's true. Mendengar hal ini, Joe dan Lee merasakan sebuah kesia-siaan pada apa yang telah mereka lewati. Karena mengira bahwa mereka telah terlambat untuk dapat mewawancarai presiden. Dan keesokan harinya, para pasukan Western Force pun mulai bergerak ke Washington DC untuk menyergap Gedung Putih. Hingga waktu menjelang malam, para pasukan itu telah tiba di Washington DC dan langsung melakukan upaya penyergapan di wilayah Gedung Putih yang menjadi titik zona perang mereka. Di mana Lee, Joe dan Jesse turut bergabung dengan para pasukan Western Force untuk meliput dan mendokumentasikan upaya penyergapan tersebut. Dalam proses peliputan, Lee terlihat hanya terdiam dengan tatapan kosong tanpa melakukan pengambilan gambar sama sekali, yang seolah sedang mengalami trauma hebat pada apa yang sedang dihadapinya. Sementara itu, para pasukan Western Force mulai mengarahkan armada mereka untuk menembus blokade pertahanan para loyalis yang menutup akses ke Gedung Putih. Di mana kemudian terlihat bahwa Presiden berusaha untuk melarikan diri dari Gedung Putih dengan pengawalan 3 mobil. Para pasukan Western Force pun segera mengalihkan konsentrasi penyerangan mereka kepada mobil-mobil yang diduga membawa Presiden tersebut, hingga tidak ada satu mobil pun yang berhasil lolos. Namun Lee menyadari bahwa mobil itu hanyalah sebuah pengalihan, dan meyakini bahwa Presiden masih berada di dalam Gedung Putih. Lee dan tim jurnalisnya pun segera memutuskan untuk pergi ke gedung itu, yang juga diikuti oleh para pasukan Western Force. Di dalam gedung, mereka bertemu dengan seorang agen rahasia yang menyatakan bahwa Presiden telah bersedia untuk menyerahkan dirinya, namun dengan sebuah persyaratan yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh para pasukan Western Force, yakni menjamin keamanannya dan membawanya ke area netral. Karena dirasa sebagai bagian dari mengulur waktu, para pasukan Western Force pun segera mengeksekusi sang agen rahasia tersebut, dan lanjut menelusuri ruang-ruang berikutnya. Hingga mereka pun dihadang oleh para pas pampres yang tersisa. Aksi baku tembak pun tak dapat dihindari. Di mana Lee dan Jesse terus mengambil foto dari setiap kejadian baku tembak tersebut. Para pas pampres pun mulai terpojok dan telah dapat ditaklukkan oleh serangan para pasukan Western Force. Walau kondisi terlihat mulai dapat terkendali, para pasukan Western Force tetap menghimbau para jurnalis untuk tetap berada di posisi aman agar terhindar dari hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Namun tiba-tiba, Jesse berinisiatif untuk berdiri di tengah koridor untuk mengambil foto. Di mana kemudian dari ujung koridor, muncul seorang pas pampres yang tersisa dengan membidikkan senjatanya ke arah Jesse. Lee yang melihatnya segera berlari mendorong Jesse untuk melindunginya, hingga akhirnya ia tewas tertembak oleh bidikan sang pas pampres. Jesse yang terjatuh pun segera mengambil momen-momen terakhir Lee ketika ia berdiri di hadapannya, hingga ia tewas dan terjatuh di sampingnya. Sementara itu, Joe yang melihat kejadian ini hanya bisa terdiam, dan menyusul para pasukan Western Force memasuki ruang oval Presiden. Di ruang oval, sang Presiden yang sedang bersembunyi di bawah meja, diseret keluar oleh para pasukan Western Force. Dan ketika hendak dieksekusi, Joe menahannya dan meminta satu kutipan dari sang Presiden sebagai bentuk upaya dari tujuan wawancaranya. Sang Presiden pun memohon agar ia tidak dieksekusi dan diselamatkan. Mendengar kutipan itu, Joe pun merasa sudah cukup, yang kemudian menyerahkan nasib sang presiden kepada para pasukan Western Force. Film pun ditutup dengan Jesse yang mengabadikan momen ketika para pasukan Western Force mengeksekusi sang presiden dan berpose di samping jenazahnya.
Dari film ini kita dapat belajar bahwa sebuah ketamakan atas kekuasaan akan menghantarkan seseorang kepada kezoliman yang berimbas kepada rakyatnya, yang juga akan berpotensi sebagai kendaraan politik untuk memecah belah kesatuan, dan cepat atau lambat juga akan berdampak pada hadirnya karma yang akan dipetik oleh para penguasa yang tamak itu. Semoga ini dapat menjadi cerminan bagi para penguasa agar dapat menjadi amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten Ngalur Film selanjutnya.